Huff, semut jahat ini masih melawan dengan keras kepala. Mereka membuang banyak waktu kita. Hehe, saya pikir masih banyak wanita cantik di kota ini. Setelah kota itu hancur, bagaimana rasanya bermain dengan wanita dari alam bawah? Ucap para master sage surgawi Yaomi Mansion semuanya mencibir. Sedangkan di bawah, budak hitam dan yang lainnya benar-benar putus asa. Sebuah telapak tangan besar muncul di antara langit dan bumi, bergegas menuju kota guntur langit. Seluruh kota guntur langit meraung keras, bumi retak, dan naga guntur pecah berkeping-keping, membuat wajah budak hitam itu penuh dengan kesedihan dan kengganan. Chen muda, maaf, kami gagal mempertahankan Sky Thunder City. Ucap budak hitam meraung dalam kesedihan. Qin Chen, di mana kamu? Bisik Zhao Lingshan, air matanya mengalir pelan. Pada saat ini, dia ingin melihat Qin Chen untuk terakhir kalinya, tetapi dia tahu bahwa bahkan permintaan sederhana seperti itu adalah kemewahan yang mustahil baginya sekarang. Qin Chen, gumam Putri Zixun juga meneteskan air mata. Dia masih ingat bahwa ketika mereka bertemu Qin Chen untuk pertama kalinya di 5 kerajaan, dia hanyalah sampah keluarga Qin dan orang yang diejek. Tapi Qin Chen dengan berani naik ke kereta Zhao Lingshan, membuat mereka berdua sangat marah. Dia ingat tawa dan omelan Qin Chen. Ingat pasang surut di kota raja. Ingat hidup dan mati di kolam roh darah. Hidup dan mati di tanah 100 dinasti bergantung satu sama lain. Mata Zhao Lingshan dan Putri Zixun pun menjadi kabur. Sebenarnya, mereka selalu sangat mencintai Qin Chen, tetapi Qin Chen sangat baik. Mereka dapat berjalan berdampingan dengan Qin Chen pada awalnya, tetapi secara bertahap, Qin Chen telah berjalan di depan mereka, dan berjalan jauh membelakangi mereka. Mereka hanya bisa mengejar, dan hanya menyaksikan sosok Qin Chen semakin jauh. Dia selalu mengubur cinta yang dalam ini di lubuk hatinya yang terdalam, dan tidak berani mengatakannya. Bahkan, mereka terus-menerus ingin membuat diri mereka melupakan Qin Chen, melupakan segalanya tentang Qin Chen, kembali ke kebiasaan, dan bekerja keras untuk mengembangkan paviliun Chendi. Membiarkan diri mereka terjerat dalam banyak hal, terus bekerja keras, ingin membuat dirinya tidak punya banyak waktu untuk memikirkan Qin Chen. Namun, pada saat terakhir kematiannya, sosok yang sama muncul di hati mereka. Shao Chen, di kerumunan, budak hitam itu juga bergumam. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Qin Chen di 5 kerajaan, itu di pelelangan di Wucheng, dan dia memiliki konflik dengan Chen Shao atas api iblis King Lian. Kemudian, Chen Shao memperbudak dirinya sendiri. Tapi saat Qin Chen bergaul, budak hitam itu benar-benar menyerah kepada Qin Chen dari lubuk hatinya. Terutama setelah Qin Chen membalaskan dendamnya. Dia hanya seorang pelayan yang mengikuti Qin Chen. Namun, dia masih gagal menyelesaikan kepercayaan Chen Shao atas mengelola paviliun Chendi. Maaf Chen muda, bisik negro itu menangis saat ini. Dia sudah tidak menangis selama bertahun-tahun. Budak hitam itu mengangkat kepalanya, matanya meledak dengan cahaya marah. Untuk Chendi Ge, untuk Qin Chen, biarkan dia memberikan cahaya terakhir. Budak hitam itu naik ke langit dan meraung. Patu Adabe, Fu Qiankun, Lao Yuan, Mo Yuanbai dan yang lainnya juga meraung marah. Orang-orang suci duniawi ini juga dapat memobilisasi Sein Yuan dalam tubuh mereka. Pada saat kematian ini, mereka juga akan membakar hidup mereka dan bertarung hingga mati. Di bawah, banyak orang di kota Tianlei yang telah menutup mata mereka dengan putus asa. Merasakan kemarahan dari banyak orang di bawah, Su Quan tersenyum, dan senyumnya penuh sarkasme. Pada saat telapak tangan Su Quan akan jatuh, tiba-tiba, langit seluruh benua Tianwu mendidih, dan raungan keras terdengar di kejauhan, dan kemudian, gelombang menakutkan yang tak tertandingi, tiba-tiba meledak ke arah Su Quan. Berhenti, terdengar raungan kemarahan, seolah menghabiskan semua energinya untuk meraung. Setelah raungan itu bergema di seluruh dunia, tembakan riak tak terlihat menuju ke arah Su Quan seperti bola meriam, dan Yuan suci di langit tampak ganas dalam sekejap.
Di bawah energi yang mengerikan ini, kekosongan langsung dipadatkan. Su Quan terkejut. Serangan ini mengandung kemarahan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan ketakutan tak berujung di hatinya. Dalam krisis itu, Su Quan segera dipenuhi dengan cahaya gelap, sebuah penghalang tiba-tiba muncul di depannya. Serangan memekakkan telinga bergema, seluruh tubuh Su Quan meledak dalam sekejap, bergemuruh, tubuhnya ibarat dihantam meteor, dan perisai Yuan suci di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan seluruh sosoknya sudah menyemburkan darah. Suara patah tulang terdengar, Su Quan tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah, dan sudut matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dong Yuyin dan yang lainnya semua berteriak, melihat ke tempat di mana serangan itu berasal dengan takjub, dan mereka semua terpana oleh serangan yang tiba-tiba itu. Di bawah, di kota Tianlei, semua orang tercengang. Budak hitam yang mengira akan mati, saat ini mengangkat kepala, dan kemudian melihat ke langit di kejauhan dengan gembira. Bersorak untuk sukacita, budak hitam itu dengan gemetar berkata, suara itu, suara sebelumnya sangat familiar. Beberapa orang yang sangat akrab dengan Qin Chen semuanya juga terkejut. Mereka semua tidak percaya. Kemudian semua orang melihat langit di kejauhan, sosok yang memancarkan aura perkasa, perlahan-lahan terbang mendekat, seperti dewa perang yang tertutup dengan sinar matahari yang terik. Sosok itu berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di benua pemuda ini? Ucap Qin Chen melihat prajurit Yaomi Mansion itu dengan tatapan ganas. Sao Chen, Master Pavilion, Guru, Qin Chen. Ucap semua orang di bawah menatap kosong pada sosok itu, wajah budak hitam dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan, dan banyak orang bahkan langsung meneteskan air mata, dan menangis karena kegembiraan. Semuanya, aku kembali, maaf aku terlambat. Suara lembut Qin Chen memenuhi dunia. Dia memandang orang-orang yang memar dan berdarah di bawah, dengan jejak menyalahkan diri sendiri. Pada saat ini, kerumunan terdiam beberapa saat, dan kemudian mendidih seperti tong mesiu yang akan meledak. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan air mata mengalir di mata mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa pada saat yang genting ini, Qin Chen tiba-tiba akan muncul dan menyelamatkan semua orang dalam keputusasaan. Tidak hanya orang-orang di Paviliun Chendi, tetapi juga penguasa alam suci yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Wajah mereka juga sangat bersemangat saat ini. Apakah ini penguasa Paviliun Chendi, Qin Chen, yang telah menghancurkan istana berkabut dan konspirasi iblis asing, dan membunuh tim Ling Luling 3 tahun lalu? Hingga dalam beberapa tahun terakhir ini, kota Tianlei telah berkembang dengan sangat cepat, tetapi banyak orang benar-benar terkejut ketika mereka melihat Qin Chen untuk pertama kalinya. Tidak ada yang mengira bahwa Qin Chen akan kembali pada saat kritis ini. Oke, mari kita lihat seberapa bersemangatnya kalian masing-masing. Saya tidak pernah melihat Anda bersemangat seperti ini ketika Kaisar kembali. Suara malas terdengar, menghela nafas, kekosongan melintas, dan kucing hitam besar juga muncul di samping Qin Chen. Kucing hitam senior, Raja Kucing Senior, ucap kerumunan juga membuat kegembiraan, tidak heran Qin Chen akan kembali saat ini. Tanpa diduga, itu dibawa kembali oleh kucing hitam senior, dan kucing hitam senior benar-benar berhasil. Di lain sisi saat ini, Su Quan berkata, benua Anda, Paviliun Master Chendi, apakah kamu adalah Qin Chen itu? Ucap Su Quan dan yang lainnya akhirnya mengetahui identitas Qin Chen. Mereka semua menatap Qin Chen dengan kaget, dengan cahaya dingin di mata mereka. Menurut informasi yang mereka terima, bukankah Paviliun Chendi sudah menghilang di daratan, dan dikabarkan bahwa pemimpinnya Qin Chen sudah naik ke surga? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Yang lebih mengejutkan mereka adalah serangan mengerikan yang dilakukan Qin Chen sebelumnya.
Sukuan masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Tapi setelah mereka merasakan nafas Qin Chen, mereka semua terkejut. Aura Qin Chen itu ternyata adalah penguasa puncak Heaven Sage. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika ini adalah benua sumber, bagaimanapun juga, itu hanyalah benua yang lebih rendah. Sein Yuan, langit dan bumi di sini begitu tipis, seseorang mampu menerobos ke basis budidaya Sage bumi sudah sangat menantang langit, dan tidak mungkin untuk melahirkan Master Puncak Heaven Sage. Bagaimana cara anak ini bisa menerobos? Fikir Sukuan dan lainnya tampak bodoh. Budak hitam juga berkata saat ini, Tuan, hati-hati, orang-orang ini adalah penguasa surga Yaomi Mansion. Kali ini, jumlah mereka jauh lebih banyak. Pemimpinnya sangat mungkin lebih menakutkan. Ucap budak hitam, Fu Qiankun, dan Mo Yuanbai terkejut. Mereka segera mengingatkan Qin Chen dengan gugup, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Kemudian Qin Chen berkata, semua orang pertama-tama meminum pil penyembuhan dan menyembuhkan luka dan tenangkan pikiran kalian. Biar saya yang akan mengurus masalah ini. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba napas pil suci menyebar, dan terbang keluar dari tangan Qin Chen. Pil alam suci itu langsung jatuh ke tangan banyak prajurit yang hadir. Pil-pil ini semua diperoleh oleh Qin Chen di surga. Hampir semuanya adalah pil tingkat suci bumi dan bahkan pil suci surgawi. Segera setelah pil ini jatuh ke tangan banyak master alam suci yang hadir, banyak orang merasa bahwa mereka akan berevolusi, dan luka mereka dengan cepat sembuh. Sombong kali kau nak. Ucap Sukuan mencibir, dan maju selangkah. Dia menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin, apa kamu yang bernama Qin Chen, Master Pavilion Chendi? Apa kamu ini adalah Master nomor 1 di daratan? Itu benar-benar membuat saya tidak pernah berpikir, mungkinkah benua Tianwu memiliki jalan rahasia ke surga? Ucap Sukuan. Qin Chen mencibir, matanya dingin, dan berkata, ya, Tuan muda ini adalah Qin Chen. Pemimpin Pavilion Chendi, Tuan Suci Surgawi Puncak, berlututlah dan aku akan memberimu jalan keluar. Jawab Qin Chen dengan arogan. Sombong kali kau nak. Ucap seorang prajurit di level yang sama tiba-tiba tertawa dan memandang Qin Chen seperti orang idiot. Lalu berkata, apakah kamu yang terkuat di benua Tianwu? Saya tahu Anda sangat beruntung, dan bahkan mendapatkan pengakuan benua sumber ini. Tapi itu tidak berguna. Cepat beritahu lorong antara benua Tianwu dan alam surgawi, jika tidak, kami akan mengubahmu menjadi daging cincang. Berlututlah dan akui kesalahanmu dan kami bisa menyelamatkan hidupmu. Ucap prajurit itu. Omong kosong apa dengan dia? Ambil saja nyawanya dan cari jiwanya. Pasti ada rahasia besar dalam diri anak ini, karena dalam waktu sesingkat itu, dia dapat menerobos ke ranah Tuan. Anak ini pasti telah memperoleh warisan surgawi dari benua sumber ini. Murnikan dia secara langsung, dan ambil warisannya. Ucap beberapa Tuan Sage surgawi lainnya tertawa dengan marah. Dan pada saat ini, laut guntur di kejauhan tiba-tiba melonjak. Energi magis hitam melonjak ke langit, dengan aura menekan seluruh benua. Menyaksikan itu, Qin Chen mengubah warnanya dan melihat ke atas. Ini adalah aura iblis abisal yang telah bangkit. Nak, di depan kami, kamu berani mengabaikan. Teriak dua Tuan Sage surgawi Yaomi Mansion memadatkan mata mereka, dan mereka langsung menembak tanpa ragu-ragu. Seperti serangan diam-diam, dua tinju menakutkan tiba-tiba datang ke Qin Chen dan berubah menjadi dua pusaran air gelap menelan Qin Chen dalam sekejap. Tidak baik, Sao Chen, hati-hati, teriak budak hitam dan lainnya terkejut. Dua penguasa Sage surgawi itu tertawa keras dan berkata, Tuan Sukuan, perhatikan kami memperbaiki orang ini, mengambil jiwanya, dan langsung menginterogasi rahasia benua ini. Ucap keduanya tertawa dan perlahan berjalan ke depan. Sesaat kemudian, semua orang tercengang. Dua Tuan Sage surgawi Yaomi Mansion memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan berkata dengan marah, tidak,
Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa tetap aman? Qin Chen menjawab, serangan kalian sangat lemah, masih ingin menyakiti Ben Shao. Karena Anda telah memulai duluan, jangan salahkan Ben Shao karena bersikap kejam. Mata Qin Chen dingin, dan menangkap kedua orang sombong itu. Mereka semua jatuh ke telapak tangan Qin Chen, dan tidak mampu berjuang. Tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ucap dua Tuan Sage Surgawi itu ketakutan, dan dalam sekejap mata, kedua orang itu terbakar, daging dan darah di tubuh mereka terus menyusut, lalu menjadi seperti mayat. Dan Qin Chen tiba-tiba mengekstraksi hukum Sage Surgawi di dua tubuh itu, dan menjadikannya ke dalam aura hukum paling murni, dan melemparkannya ke kota guntur surgawi di bawah. Tiba-tiba, di bawah pemeliharaan hukum suci surgawi ini, seluruh orang di kota Tianlei meraung satu persatu, merasa bahwa mereka akan meledak, dan basis budidaya mereka meningkat secara gila-gilaan. Bahkan ada lebih dari selusin master di puncak Kaisar Wu, yang secara langsung memasuki alam suci dengan cara ini, dan ada juga beberapa ahli di puncak Sage Fana yang langsung memasuki ranah Sage Bumi, dan masing-masing telah membuat kemajuan pesat. Junior, berhenti, kamu terlalu lancang. Teriak Sukuan akhirnya tidak bisa menahan diri. Sementara dia terkejut dan marah, kekuatan guru suci setengah langkah meledak dari tubuhnya, dan bergabung dengan perahu terbang tingkat guru suci setengah langkah di atas kepalanya. Ketika mereka bersama, bintang-bintang di luar langit berubah warna, dan langit dan bumi berputar dan kabur, seolah-olah langit dan bumi telah kembali ke kekacauan. Qin Chen segera merasakan kekuatan yang sangat kuat, menarik ke arahnya, kekosongan yang tak dapat dijelaskan diproyeksikan. Selain itu, Dong Yuyin dan yang lainnya juga meraung. Saat Sukuan bertindak, semua kekuatan diintegrasikan ke dalam perahu terbang guru suci setengah langkah, digabungkan bersama, meluncurkan serangan yang paling menantang surga terhadap Qin Chen. Seberapa mengerikan serangan yang dilepaskan oleh lebih dari selusin Master Puncak Heavenly Sage ditambah Master Suci setengah langkah, dikombinasikan dengan harta Master Suci setengah langkah. Tidak ada yang bisa menggambarkan serangan pukulan ini. Budak hitam hanya merasa bahwa seluruh langit akan dihancurkan, dan mereka merasa seperti kiamat akan datang. Qin Chen mencibir, hanya guru suci setengah langkah, apakah itu kuat? Seluruh tubuhnya bergerak, kekuatan asal meledak, niat membunuh yang kuat mulai bermain, telapak tangannya berubah menjadi cakar para dewa, dan dia meraih perahu terbang yang jauh di atas langit. Qin Chen meremasnya dengan keras, dan akhirnya perisai pertahanan kapal itu pecah berkeping-keping. Sukuan menjadi gila, monster macam apa yang mereka hadapi kali ini? Tidak baik, krisis yang kuat muncul di hati Sukuan. Dia merasa jika terus melakukan ini, dia akan diremas oleh telapak tangan lawan. Saat ini, dia tidak peduli lagi, matanya tiba-tiba menjadi merah, dan suasana kegelapan memenuhi tubuhnya. Begitu kekuatan kegelapan keluar, aura Sukuan segera naik ke tingkat perubahan warna, dan ledakan keagungan guru suci memenuhi dirinya, dan dia sangat dekat dengan alam guru suci. Jika bukan karena ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatan kegelapan untuk secara langsung menembus Master Suci, mungkin dia telah menyerap lebih banyak kekuatan gelap sejak lama dan langsung memasuki ranah guru suci. Namun meski begitu, aura Sukuan tiba-tiba melonjak beberapa kali, seolah berubah menjadi iblis hitam.